Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa amadana bi'asrarihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan Allah, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga salawat beserta salam Allah sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Umumnya muslimin wal muslimat, khususnya kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah pengajian yang saya bahas ini masih masalah-masalah yang disunahkan bagi orang yang melaksanakan puasa, khususnya puasa Ramadan, umumnya puasa sunnah yang lain. Puasa disunahkan ghuslu an-nawi jinabatin, mandi daripada saumpamanya junub, qabla fajrin, sebelum fajar. Bagi orang yang melaksanakan puasa, kalau dia mau melaksanakan mandi yang wajib, apakah itu mandi junub? Kalau perempuan mungkin suci dari haid, suci dari nifas. Nah ini sunahnya mandinya sebelum fajar. Jadi sebelum masuk waktu subuh itu sudah disunahkan mandi. Kalau hukum mandinya wajib, itu ya. Takutnya nanti mandi junub aja wajib. Jadi mandi junubnya wajib, sunahnya sebelum fajar. Kan kalau kita kagak puasa mah bebas, gitu. Memang kalau mandi wajib itu si wajibnya di mana mau melaksanakan yang wajib, seperti mau melaksanakan sholat. Nah, karena mau sholat ini harus disyaratkan suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka bagi orang yang punya junub, di mana mau sholat, nah disitulah kewajiban mandi junub. Tapi kalau seandainya bulan Ramadan ini kita disunahkan sebelum waktu subuh sudah mandi. Apa tujuannya? Li'alla yasilal ma'u ila batini nawi udhuni awduburi, karena takut. Tujuannya sih supaya jangan
mandi junub ini seluruh anggota badan kita harus kena air, yang bolong-bolong juga harus kena air. Maka kalau mandi junubnya sebelum subuh, sengaja air masuk ke lubang kuping kita, ke lubang dubur kita, dan lubang-lubang yang ada di anggota badan kita ini, maka puasanya kagak batal. Kenapa kagak batal? Ya karena belum puasa. Bagaimana kalau mandi junubnya setelah fajar? Nah, kalau seandainya ada air yang masuk ke lubang kuping atau lubang yang ada di anggota badan kita, maka puasanya jadi batal. Oke. Jadi bukan hanya masuk melalui mulut aja, melalui lisan aja yang batal. Setiap perkara yang masuk kepada anggota badan yang bolong-bolong itu puasa jadi batal. Makanya disunahkan kalau mandi wajib ini sebelum subuh ya. Nah, qala syekhuna, guru kita Ibnu Hajar mengatakan wa qadiyatu, perintah hukum sunahnya nih mandi junub sebelum fajar, maksudnya apa? Anna usulahu lidzalik muktirun, karena khawatir kalau kita mandi junubnya setelah fajar, khawatir nanti ada air yang masuk ke lubang yang ada di anggota badan kita, ini menyebabkan muktirun, bisa membatalkan kepada puasa gitu ya. Jadi bukan berarti begini nih, bukan berarti kalau kita mandi setelah subuh puasa kita batal, bukan. Senajan mandinya setelah subuh, kalau tidak ada air yang masuk kepada anggota badan kita yang bolong-bolong, nah berlubang-berlubang gitu ya, nah itu nggak batal puasa kita. Kan ini mah khawatir aja, hati-hati. Jadi jangan sampai ada air yang masuk kepada anggota badan kita yang berlubang itu, takut ada yang masuk nantinya batal. Itu yang dimaksud Ibnu Hajar. Kama wallahirun, sebagaimana sudah jelas, akhdan mimma maro, kita memahami masalah yang sudah kaliwat. Inna sakomain nawil madmadal masyru'i, kata lonjongnya air kakemur yang kita lakukan, nah ini layu tiru, tidak membatalkan kepada puasa. Kenapa? Diudri, karena ada pauduran. Au ghusl fami mutanajisi, atau waktu kita membasuh bahan kita yang kena najis. Nah ini kalau seandainya kita lagi puasa, kita berwudu, air kemudian kita melaksanakan, karena di antaranya pasunatan wudu itu madmabo, kakemur. Nah waktu kita kakemur ini, nah ini ada di sini kata londok yang bukan sengaja nih. Jadi ada air yang masuk, bukan disengaja. Jadi dia masuk sendiri karena ini ada pauduran. Bagaimana tuh? Itu gak batal puasanya. Bagaimana kalau memang sengaja? Nah ini bisa batal. Enggak, bedanya misalnya kita lagi puasa, lalu bahan kita ini keluar darah, gusi ya, gusi kita ini ada darah, berarti jelas ini kan najis. Nah kalau najis kan harus dicuci. Kalau tidak dicuci, misalnya nggak dicuci nih, nah itu nanti kalau seandainya ada ludah yang ketelan sama kita, ini puasa kita jadi batal. Kenapa batal? Karena ludahnya ini mutan najis. Tapi kalau seandainya ludah kita ini suci mah, kan kalau orang puasa suka ada tuh kan di ludah ya, lahir kemudian ludah ini diinum sama kita ketelan. Nah itu enggak batal puasanya, asalkan ludahnya suci.
Tapi kalau seandainya bahannya ini kena najis, kalau tidak dicuci, tidak disucikan bahan kita, maka jelas di mana ada ludah yang ketelan, maka puasa kita hukumnya batal. Nah, jadi harus bagaimana? Wajib dicuci sama kita. Nah, waktu nyuci nih, waktu menyuci bahan kita yang kena najis ini, nggak bisa aja itu air ada yang masuk. Nah, ini kagak batal puasanya. Kenapa? Karena wajibnya menyucikan bahan kita yang kena najis itu. Jadi kalau seandainya bahan kita ini kena najis, seperti darah, kan darah itu najis. Nah, kalau seandainya tidak disucikan, tidak dicuci nih bahan kitanya, maka kalau ada ludah yang ketelan sama kita, ini puasanya batal. Maka usababiyah wajib dicuci, kita cuci. Nah, waktu mencuci ada air, ya nggak bisa aja malah masuk. Nah, ini hukumnya la yukiru, tidak batal. Apa alasannya? Liudrihi, karena termasuk ada pengukuran. Selanjutnya wasuna disunahkan kapu nafsin, mencegah diri kita atau amin dari makanan-makanan fihi subhatun, yang mana pada makanan itu termasuk barang yang subhat. Nah, kalau kita sedang melaksanakan puasa, khususnya puasa Ramadan, kita harus bisa menjaga diri kita dari makanan-makanan yang subhat. Kenapa? Sebab kalau seandainya kita melaksanakan puasa, lalu ada minuman yang subhat kita minum, ada makanan yang subhat kita makan, ini kurangin sama pahala puasa. Kalau kebaikan itu menghapus amal buruk, kalau amal buruk sebaliknya bisa menghapus kepada amal kebaikan. Kan kalau sebaliknya sunnah makruh, berarti kalau kita lagi puasa makan makanan yang subhat, ini hukumnya makruh. Nah, usababiyah makruh, maka kita pahala puasanya ini berkurang. Itu sebabnya. Yang selanjutnya wasahwatin mubahatin, disunahkan bagi orang yang puasa mencegah dirinya dari kesenangan yang hukumnya boleh. Kesenangan mana? Min masnu'in, yang dia dengar, wa mubasorin, kesenangan yang dia lihat. Jadi ada perkara yang didengar menyenangkan kepada kita. Nah, kalau lagi puasa, walaupun itu mubah kan boleh ya. Ada suara-suara yang kita dengar menyenangkan kepada kita, menurut hawa nafsu kita ini senang. Nah, ini boleh nggak boleh. Tapi kalau lagi puasa karena ini menyenangkan, itu sunnahnya jangan kita lakukan. Coba ngedengerin apa yang enak? Dangdut. Lagu-lagu ya, syair-syair gitu. Bukan salawat. Kalau salawat mah walaupun dilaguin nggak ada masalah. Al-Quran maka seni nggak ada masalah, asalkan seninya seni Arab gitu. Lagu yang sesuai udah ada qiraatnya. Ini lagu-lagu seperti ya pengalaman saya lagi sekolah mungkin. Dulu baik lagi SD atau lagi sanawiyah, sekolah aliyah, banyak tuh lagu-lagu. Ada lagu daerah
itu boleh. Kita dengarkan lagu-lagu menyenangkan nggak? Menyenangkan. Tapi kalau lagi puasa, sunnahnya jangan. Habis. Nah, berarti kita kalau lagi puasa ngapain aja? Yang kita dengarkan ini Al-Quran, pembacaan salawat, zikir-zikir. Apa sih tujuannya? Jangan sampai mengurangi pahala puasa. Padahal boleh, nggak dosa kita mendengarkan lagu-lagu. Yang nggak bolehnya itu alatul lahwinya. Yang kagak bolehnya itu alatul lahwinya, pianonya, gitarnya, maaf ya, pianonya, gitarnya, kendangnya, itu yang kagak boleh. Kalau lagunya nggak ada masalah, banyak lagu-lagu ya. Nah itu menyenangkan ke kita. Itu apalagi kalau misalnya saya pernah waktu itu naik mobil ke daerah Jawa gitu ya. Itu lagu itu walang kayak gitu, enak kan itu dengerinnya ya. Bahkan kita lagi naik mobil nggak dengerin begitu, udah senang benar itu kayak gitu juga. Nah itulah yang kalau bukan lagi puasa mah nggak ada masalah, kayak begitu boleh kita dengar. Kayak lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, banyak kan lagu-lagu itu ya. Satu Nusa misalnya banyak. Nah tapi boleh kayak gitu kan, kalau lagi puasa jangan mendengarkan lagu-lagu seperti itu. Kenapa? Ngurangin pahala puasa. Jadi kalau lagi puasa mah jangan sampai kurang pahala. Udah yang kita dengarkan ini apa? Azan di masjid, yang lagi baca Quran, yang lagi baca salawat, zikir, baru itu yang kita dengerin. Tapi kita gimana lagi puasa? Masih senang gak dengerin laguan? Nah, sadaya. Yang ketiganya, wa mubasorin, disunahkan kita harus mencegah diri kita melihat yang menyenangkan kepada kita. Boleh dilihat perkara yang menyenangkan kepada diri kita, ini boleh yang dilihat sama kita. Tapi kalau puasa ini jaga. Seperti mana? Ya misalnya kita ke Rambunan, ke kebun binatang, boleh kan lihat binatang? Boleh kan? Di rumah kita ada kucing, kita lihat kan boleh. Bagaimana di Rambunan? Boleh nggak? Boleh. Kata usul fikih, masalah hukum nggak bisa berubah walaupun beda tempat. Kalau memang haram, haram. Kalau memang halal, halal. Kita ngelihat kucing di rumah kita halal. Bagaimana ngelihat kucing di Rambunan? Halal juga. Ngelihat kucing di taman safari halal juga. Jadi boleh kita tuh main-main ke seperti ke situ. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau di puasa jangan. Misalnya Ustaz lagi puasa semenjak ke apa namanya, ke taman safari melihat kuda, itu jangan. Kalau lagi puasa, kenapa? Karena menyenangkan. Senang nggak kalau lihat binatang-binatang tuh? Apalagi yang demen makan dia yang senang sama binatang. Nah ini boleh hukumnya, tapi kalau bagi yang puasa sunahnya nih, itu jaga. Ini yang menyenangkan. Ada nggak perkara yang kita lihat tidak menyenangkan? Ada kan dia melihat bangkai, kan kita nggak senang tuh. Itu nggak ada masalah. Nah ini yang menyenangkan. Syahwat ini maksudnya menyenangkan kita. Nah itu harus kita. Wa masjid ibin, sebagian dari perkara yang disunahkan bagi orang yang puasa disunahkan mencegah dirinya dari megang minyak wangi. Jadi mulai subuh sebelum maghrib jangan megang-megang minyak wangi. Kalau lagi puasa kan sebetulnya makan minyak wangi ini sunnah. Makanya kalau kita dijelaskan disunahkan makan minyak wangi itu kapan? Fi sahuri,
waktu sahur. Jadi begitu kita mau sahur, nah itu sunahlah pakai minyak wangi. Jadi nanti subuh masih wangi. Gitu. Kita rata-rata kalau di puasa mungkin yang kerja mah ya, habis sholat subuh berangkat kerja disebut nggak tuh pakai minyak wangi? Iya itu makruh kalau di puasa. Makanya malam, jadi pagi masih wangi gitu. Nggak bedanya begini. Orang yang melaksanakan ihram haram dia pakai minyak wangi kalau sudah ada niat ihram. Bagaimana kalau belum niat ihram? Misalnya kan kalau kita ihram sunnah mandi dulu. Setelah kita mandi langsung tuh dipakai minyak wangi, apakah pakai ihramnya, apakah badan kitanya. Setelah pakai minyak wangi baru kita niat ihram. Ke bawah terus wanginya, itu nggak haram. Kenapa? Karena pakai minyak wanginya sebelum niat ihram. Nah, begitu juga sebelum fajar kita udah pakai minyak wangi, pagi masih wangi, nggak makruh. Jadi orang yang puasa disunahkan mencegah dirinya untuk megang minyak wangi. Wasami yang selanjutnya, orang yang puasa disunahkan mencegah dirinya untuk menyium minyak wangi. Kan ada satu kali itu sebelum kita pakai minyak wangi kita cium dulu. Memang rata-rata kan ya, udah pasti itu kalau minyak wangi pasti dicium dulu sama kita. Ini enak gak wanginya kan begitu. Nah kalau lagi puasa mulai subuh sebelum maghrib itu jangan, sunahnya jangan cium minyak wangi. Nah, lalu ada masalah walau kalau bertentangan karohatu masitib lisoimi makruh, megang minyak wangi lisoimi bagi yang puasa. Lalu warodi TV makruh menolak makruh menolak minyak wangi yang ditempelkan oleh orang lain kepada kita. Bertentangan nih, kita lagi puasa. Kalau kita lagi puasa, tadi dijelaskan kita megang minyak wangi hukumnya makruh. Sedangkan kalau ada orang nempelin minyak wangi ke badan kita menolak, itu juga makruh. Kan sekarang kita lagi puasa nih, kita megang minyak wangi makruh, kita nolak ditempelin minyak wangi, kita hukumnya makruh. Nah, ini bagaimana kalau lagi puasa? Fayaqina masih aulah, yang utama itu kita jauhin. Jadi yang